杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Awalnya Yang Ke mengira setelah mendapatkan pohon abadi, ia bisa bersembunyi dan aman di dalam celah kampan ini. Namun ia tak mengantisipasi bahaya iblis, dan bahkan bersembunyi di dalam celah itu pun akan menjadi sumber ketakutan. Pada saat ini, seberkas cahaya berharga ketiga tercurah, kemudian disusul yang keempat. Burung dewa itu tampak tak kenal lelah, terus-menerus memuntahkan cahaya berharga ke dalam kehampaan. Dan seiring bertambahnya jumlah cahaya, ruang celah menjadi semakin tak stabil. Akhirnya, ketika burung dewa telah melepaskan 9 sinar cahaya, sebuah lubang gelap tiba-tiba muncul di suatu tempat di kehampaan tempat cahaya itu mengenainya. Pemandangan itu tampak seolah-olah retakan itu telah ditusuk oleh seekor burung dewa. Pada saat ini, seluruh retakan mulai runtuh. Kekuatan spesialnya menjadi kacau. Retakan yang kacau dan seperti kehampaan itu dengan cepat menyusut menuju satu titik pusat. Dapat dibayangkan bahwa setelah retakan itu sepenuhnya menyusut, retakan itu akan lenyap. Dan Yang Ke akan hancur berkeping-keping tanpa ampun oleh kekuatan kompresi spesial ini. Jadi Yang Ke tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat keras, dan tanpa berpikir 2 kali ia terbang langsung menuju lubang yang ditusuk oleh burung dewa. Sekarang jika ia ingin melarikan diri dari retakan ini, selain kembali melalui rute semula, ia juga dapat menggunakan titik lemah lain di angkasa untuk kembali ke tanah hilang. Namun kembali ke tanah hilang juga belum tentu aman. Jika burung dewa mendeteksi keberadaannya, ia tetap akan diburu. Jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada lubang yang baru muncul itu. Berharap lubang itu terhubung ke lokasi yang aman. Dengan kekuatan ruang yang dimilikinya, ia tidak khawatir tersesat dalam kehampaan. Jadi kemanapun lubang itu mengarah, itu lebih baik daripada kembali ke tanah hilang. Ia bertindak tanpa ragu, tanpa menunda sedetik pun. Hanya butuh selusin tarikan nafas baginya untuk mencapai lubang dan menyelam. Setelah sosoknya menghilang, burung dewa itu menatap dingin ke arah yang ditinggalkannya, lalu menarik kembali kepala dan cakarnya. Di hadapan burung dewa, kekuatan kehampaan melonjak tak menentu. Retakan ruang yang runtuh dan menyusut memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, retakan ruang di tanah hilang mengembun menjadi bola. Namun bola itu tidak sepenuhnya menghilang. Malahan pusaran raksasa yang berputar-putar terbentuk di hadapan burung dewa. Pusaran ini tembus cahaya seperti cermin. Melalui cermin, pemandangan di sisi lain dapat terlihat samar-samar. Di seberangnya, sesosok menoleh dan melihat sekeliling, tampak bingung. Siapa lagi sosok itu selain Yang Ke? Burung dewa tentu saja melihatnya dengan jelas tanpa ragu sedikit pun. Ia berteriak, mengepakkan sayapnya dan terjun ke pusaran di depannya. Seketika sosoknya muncul di sisi lain cermin. Saat burung dewa meninggalkan tanah hilang, tekanan yang luar biasa langsung menghilang. Jadi para ahli alam raja kekosongan yang telah melarikan diri sebelumnya juga muncul satu demi satu. Berkumpul tak jauh dari pusaran. Menatap situasi di sini lain dengan ekspresi aneh. Di sana, Yang Ke dikejar oleh burung dewa, melarikan diri dengan panik. Setelah sosoknya menjauh, ruang tempat ia dan burung dewa berada tampak aneh familiar. Apakah itu wilayah bintang di seberang jalan? Ningguang mengangkat alis, mengenalinya sebagai area tempat ia dan rekan-rekannya sebelumnya memasuki tanah hilang. Bagaimana mungkin ini? Lulur hantu juga bingung, tak mampu memahaminya, dan tak jauh dari sana ekspresi Zilong berubah, seolah-olah ia sedang melamun. Namun tak lama kemudian ia membuat keputusan. Ia berbicara dalam hati kepada Zidong, lalu menyelimutinya dengan esensi suci dan bergegas menuju pusaran. Sue yang bertahan harus mengikutinya. Begitu ketiga pria itu memasuki pusaran dan muncul di sisi lain, mereka segera mengikuti arahan Yang Ke. Jelas mereka tak mau menyerah.
Lagi pula pohon abadi kini berada di tangan Yangke. Jika mereka bisa mengejar Yangke, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebutnya darinya. Pamani, ayo kita pergi juga, kata Sui Yue cemas. Ningguang mengangguk. Kelihatannya kita harus keluar dari pusaran ini. Ini jelas wilayah bintang dan tidak ada bahaya. Tidak banyak yang bisa kita dapatkan dari tempat ini. Ayo pergi. Ia berbalik dan melirik leluhur hantu. Temanku, apa yang Anda rencanakan? Leluhur hantu mendengus. Pemimpin sekte, saya sedang dikejar, jadi saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi bersama Anda. Kedua pria itu setuju dan bergegas menuju pusaran. Kong Fa yang tersisa merenung sejenak dan buru-buru mengikuti. Seperti yang dikatakan Ningguang, tidak banyak yang bisa kita dapatkan di sini. Bertahan tidak akan banyak menghasilkan, dan bahkan ada kemungkinan memprovokasi elemen berbahaya di sini. Lebih baik mengejar mereka. Mungkin dengan keberuntungan mereka bahkan bisa merebut sesuatu dari Yangke. Jadi dalam waktu singkat semua orang menghilang. Sesaat kemudian sesosok muncul diam-diam. Melihat sekeliling dan ekspresi ketakutan di wajahnya, itu adalah Meng Tong yang telah pergi sebelumnya. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi, tetapi dia menunggu sampai keadaan tenang sebelum muncul kembali. Kemudian sebuah suara menembus udara, mendekat dari kejauhan. Apakah ada orang lain di sini? Meng Tong terkejut sesaat, melihat ke arah suara itu. Sesaat kemudian sesosok rupawan muncul di hadapannya. Setelah mengamati sosok orang itu, Meng Tong tersenyum tipis. Sebuah sapaan. Hah? Apakah itu saudara Meng? Orang itu mengenali Meng Tong dan memanggil dengan riang. Tetua Luo. Meng Tong berbahasa basi. Ia mengenal orang itu, ia adalah Lolan dari Aliansi Pedang. Meskipun mereka tidak benar-benar saling kenal, mereka pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Meng Tong memang seperti itu. Ia tak menyimpan dendam terhadap para ahli alam Raja Kekosongan lainnya, juga tidak menjalin persahabatan dekat. Ia selalu menyendiri. Apa yang terjadi di sini? Saya pikir saya melihat burung dewa dari kejauhan tadi. Tanya Lolan penasaran. Ia juga melihat burung dewa itu meninggalkan sarangnya, tetapi ia terlalu jauh saat itu. Saat ia tiba, semuanya sudah beres, membuatnya benar-benar bingung. Ceritanya panjang, kata Meng Tong sambil tersenyum kecut. Tapi sekarang ada kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Tetua Luo, maukah Anda pergi dulu? Lolan berhenti sejenak, menatap pusaran itu dengan serius. Ia bertanya dengan lembut. Pergi melalui pusaran ini? Benar, mereka semua sudah pergi. Mungkin hanya Anda dan saya yang tersisa di Tanah Hilang. Saya juga berencana untuk pergi. Meng Tong mengangguk. Semuanya sudah pergi? Lolan terkejut. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. Kalau begitu, saya akan pergi bersama Anda. Bagus sekali. Meng Tong tersenyum tipis, lalu ia memimpin, menyerbu menuju pusaran itu. Baru setelah ia dan Lolan meninggalkan Tanah Hilang dan kembali ke wilayah bintang, ia sempat menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Lolan terkejut mengetahui bahwa pohon abadi akhirnya jatuh ke tangan Yangke. Lagi pula ada begitu banyak makhluk kuat yang hadir saat itu, termasuk 3 makhluk kuat di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Tetapi akhirnya berhasil adalah Yangke. Seorang kultivator alam kembali kekosongan. Ini sungguh ironis dan tak terduga. Lolan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesak atas keberuntungan Yangke yang luar biasa. Namun burung ilahi jelas tidak menyerah dan mengejar Yangke dari Tanah Hilang ke wilayah bintang. Situasi Yangke pasti sangat berbahaya saat ini. Ya, begitulah yang terjadi, kata Meng Tong, lalu terdiam. Lolan menatap ke kejauhan dengan cemas, ragu apakah Yangke bisa lolos atau tidak. Yangke telah meninggalkan kesan yang baik padanya, dan karena dia adalah seseorang yang ingin berteman dengan Ku Jianxin. Tentu saja dia tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Namun sekarang, arah situasi berada di luar kendalinya, dan Lolan merasa tak berdaya. Tetua Luo, saya pergi sekarang. Sampai jumpa. Meng Tong adalah pria yang berhati-hati. Meskipun pohon abadi sangat memikatnya, ia tidak menganggap keberuntungannya yang luar biasa itu benar-benar luar biasa. Sehingga ia tidak berniat terlibat dalam kekacauan yang terjadi.
Setelah keluar dari tanah hilang, ia akan kembali ke guanya untuk menyendiri. Lagi pula, ia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, dan jika keberuntungannya cukup baik, bahkan jika ia tidak bisa maju, masa menyendiri pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Terima kasih, Saudara Meng, atas bimbingan Anda. Semoga perjalanan Anda aman. Lolan mengangguk pelan. Selamat tinggal. Meng Tong membungkuk sedikit dan berbalik untuk pergi. Setelah Meng Tong pergi, Lolan hanya bisa menghela nafas. Ia tidak berniat mengejar apapun, tetapi sebaliknya, ia memutuskan arahnya dan kembali ke lokasi Bintang Kingmo. Sementara itu, Yang Ke berlari kencang melintasi wilayah bintang. Di belakangnya, Merak 7 bintang mengejarnya dengan kecepatan kilat, membuatnya merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu seberapa kuat burung dewa itu, atau di alam mana dia berada. Tetapi dilihat dari cara binatang jahat ini mengejarnya sepanjang jalan, kekuatannya pasti tidak lebih rendah dari alam Raja Kekosongan tingkat ketiga. Bahkan setelah melepaskan kekuatan spesialnya dan bergerak cepat, ia masih tak bisa lolos dari kejaran burung itu. Dengan kepakan sayapnya yang lebar, burung itu menempuh jarak puluhan, bahkan ratusan mil dalam sekejap, jadi Yang Ke hampir muntah darah. Burung dewa itu seolah menyimpan dendam atas pembunuhan ayahnya dan pencurian istrinya, menempel di tumitnya. Jarak di antara mereka terkadang melebar, terkadang menyusut. Sebuah tanda kemustahilan total. Yang Ke bahkan lebih takut lagi. Burung dewa itu sesekali memancarkan 7 cahaya warna. Setiap kali ini terjadi, ia harus berkonsentrasi menghindar. Tak berani membiarkan cahaya itu menyentuhnya. Pengalaman melarikan diri melintasi wilayah bintang dan dikejar oleh musuh yang kuat terasa familiar. Ketika Yang Ke melarikan diri dari bintang Cuiwe, Lo Hai juga mengejarnya dengan cara yang sama. Mengejarnya melintasi wilayah bintang selama lebih dari 6 bulan. Hingga Yang Ke melarikan diri ke bintang Cilan dan bersembunyi di dalam mutiara alam mendalam, di mana Lo Hai benar-benar kehilangan jejaknya. Sekarang burung dewa itu kembali melakukan hal yang sama. Bahkan kekuatannya jauh lebih besar daripada Lo Hai. Jika Yang Ke belum lama menguasai kekuatan ruang, ia pasti sudah tamat. Dia berulang kali mengerahkan kekuatan ruangnya, menghindari cahaya 7 warna. Jadi situasinya tampak sangat berbahaya. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya sia-sia, burung dewa itu tampak sangat marah. Ia tidak lagi hanya menyemburkan cahaya ke arah Yang Ke, sebaliknya ia memancarkan banjir bulu yang terkondensasi dari energi murni dan melancarkan rentetan serangan ke arahnya. Meskipun cahaya berharga berlimpah, serangan-serangan ini sangat sulit untuk dilawan. Yang Ke sangat menderita. Ia telah dengan susah payah mengkondensasi lebih dari 20 monster darah di tanah hilang, tetapi hanya kehilangan beberapa monster sebelum ia lolos dari bahaya. Setiap monster darah mewakili seutas benang darah emas. Kehilangan seekor monster darah berarti hancurnya benang darah emas itu. Jadi jantung Yang Ke hampir berdebar. Pada saat ini, suara udara yang nyaris tak terdengar menusuk tiba-tiba terdengar dari belakang. Wajah Yang Ke memucat. Tepat saat ia hendak menghindar, ia terkejut mendapati serangan burung dewa kali ini berbeda. Bahkan lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Dia tak berani menunda sedikit pun, berbalik cepat dan menyapukan tangannya ke depan, sehingga ruang di hadapannya diombang-ambingkan oleh kekuatan spesial. Tiba-tiba membentuk retakan melingkar. Saat retakan itu terbentuk, seberkas cahaya menembus udara. Dengan suara dentuman, sensasi berdenyut di jiwanya. Retakan melingkar yang diciptakan Yang Ke hancur berkeping-keping. Sebuah serangan dahsyat menembus retakan itu, menghantam tepat di dada Yang Ke. Rasa sakit yang hebat menyapu Yang Ke dan ia merasa tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Sesuatu mengalir deras di dadanya dan melesat keluar dari belakang, meninggalkan jejak darah keemasan dan dia terluka parah hingga ekspresinya tiba-tiba memudar. Didorong oleh momentum yang luar biasa, tubuhnya terlempar mundur seperti karung kain. Di tengah kesibukannya, Yang Ke melirik ke bawah. Begitu ia melihat seberapa parah lukanya, keringat dingin mengucur di dahinya. Sesuatu memang telah menusuk dadanya, tetapi untungnya benda itu luput dari jantungnya. Hanya sekilas mengenai tepi dada kanannya. Meskipun lukanya tidak fatal, cukup untuk membuat Yang Ke kesulitan. Kemudian terdengar suara yang membuatnya menggigil ketakutan. Sambil mendongak, Yang Ke melihat bulu-bulu asli melayang di sekitar tubuh Merak 7 cahaya yang mengejarnya. Ini adalah bulu-bulu burung dewa.
masing-masing mengandung esensi energi dan jiwanya sendiri. Seharusnya metode tidak pernah digunakan sembarangan. Jelas ini menunjukkan tekad burung dewa untuk membunuh Yangke. Sepertinya serangan yang memberinya pukulan telak itu pasti terbuat dari bulu burung dewa. Yangke merenungkan hal ini, raut wajahnya menjadi muram. Ia menyalurkan esensi suci untuk menelan luka-lukanya sambil mengaktifkan benang darah emasnya. Menenun perisai darah emas di belakangnya. Bersama dengan itu, ia mengaktifkan pedang 5 elemen yang tak terhancurkan. Tiba-tiba cahaya warna-warni bersinar dari tubuh Yangke. Di dalam cahaya ini, energi pedang tipis yang tak terhitung jumlahnya, seperti bulu lembu, saling bersilangan dan suara samar ribuan pedang berkicau. Bahkan dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, ia tak dapat menahan satu serangan pun dari bulu burung dewa, karena telah menembus dada dan punggungnya. Menghadapi begitu banyak bulu burung dewa kali ini, bagaimana mungkin ia berpuas diri? Jadi Yangke langsung mengerahkan setiap langkah pertahanan yang bisa ia kerahkan. Sebelum ia selesai memadatkan perisai energi, suara mengerikan dari udara yang menusuk merobek dadanya dari belakang. Pada saat itu, Yangke merasa seperti kano yang berlayar di tengah ombak yang bergulung-gulung, terombang-ambing, seolah-olah ia bisa tenggelam kapan saja. Rasanya nyawanya berada di ujung tanduk. Di saat krisis besar ini, Yangke tetap luar biasa tenang. Persepsinya lebih tajam dari biasanya. Dia menari dengan anggun di tengah serangan yang mengerikan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bulu burung dewa itu. Kemudian serangan itu menyerempet tubuhnya, melesat ke samping. Sesekali beberapa serangan menyerempetnya, meredupkan cahaya warna-warni pedang 5 elemen abadi. Waktu tak pernah mengalir selambat ini, namun terasa seperti sekejap mata. Saat suara udara yang menusuk mereda, Yangke praktis kelelahan. Tiba-tiba serangan lain datang dari belakang dan dari sudut matanya. Yangke melihat sekilas pelangi cahaya 7 warna menyapu, yang membuat wajah Yangke menggelap. Menyadari bahwa ia benar-benar terkutuk kali ini, ia telah menghabiskan energi dan konsentrasi yang sangat besar untuk menghindari bulu burung dewa itu. Di saat kritis ini, pelepasan 7 cahaya oleh burung dewa benar-benar menghancurkan harapannya yang tersisa untuk menghindar. Namun saat kritis, pikiran Yangke tiba-tiba dipenuhi inspirasi. Ia segera memanggil mutiara alam pendalam, lalu lenyap dalam sekejap. Ia langsung menyelam ke dalam mutiara, sehingga cahaya 7 warna langsung menyelimutinya. Namun meskipun cahaya itu sangat kuat, bagaimana mungkin ia bisa melukai harta karun kekaisaran sedikit pun? Maka mutiara itu berhenti sejenak sebelum melesat kejauhan seperti anak panah dari busur. Burung dewa yang telah mengejar Yangke kini menunjukkan ekspresi takjub. Sebelumnya, betapapun Yangke melarikan diri atau bagaimana ia memanfaatkan kekuatan spesial, ia selalu mampu menentukan arahnya dan dengan mudah mengejarnya. Namun kali ini setelah Yangke memanggil mutiara alam mendalam, ia benar-benar kehilangan jejaknya. Namun burung dewa itu tetaplah burung dewa, sangat cerdas. Meskipun ia tidak mengetahui kekuatan mutiara alam mendalam, ia tahu bahwa hilangnya Yangke pasti ada hubungannya dengan itu. Maka sambil berteriak, ia menerjang maju dengan kecepatan tinggi, berniat melahap mutiara tersebut. Tapi Yangke tak akan pernah membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Setelah menggunakan mutiara alam misterius untuk menghindari cahaya 7 warna, ia segera melarikan diri dari mutiara tersebut. Meraih harta kekaisaran, ia melanjutkan penerbangannya. Burung dewa yang murka oleh godaan Yangke merasakan bulu-bulunya bergetar, seolah siap mencapik-capik Yangke. Namun pada saat ini sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah kekuatan misterius merasuki wilayah bintang. Perlahan-lahan semakin kuat. Anehnya kekuatan tiba-tiba ini hanya melekat pada burung dewa, seperti kutukan yang kuat dan tak terhindarkan. Dan tidak berpengaruh pada Yangke yang melarikan diri tak jauh di depan. Kekuatan aneh ini menguat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hanya dalam selusin tarikan nafas, awan petir ungu muncul di atas kepala burung dewa. Di dalamnya, busur listrik ungu berputar-putar seperti ular. Kekuatannya tak terduga. Awan petir ungu itu dengan aneh melayang di atas kepala burung dewa, mengikutinya seperti bayangan. Sekuat apapun burung dewa itu bergerak, ia tak mampu melarikan diri, sama seperti saat ia mengejar Yangke. Untuk pertama kalinya burung dewa itu menunjukkan sedikit rasa takut. Berkicau cepat.
Meskipun Yangke tak tahu apa yang terjadi di belakangnya, ia merasakan ada yang tak beres. Namun saat itu ia tak sempat menoleh ke belakang. Ia langsung berlari dengan sebuah suara berderak. Dan sebuah suara menggema di angkasa, meledak di telinga Yangke. Saat itu menyambar pikiran dan jiwanya terguncang. Tubuhnya yang sudah terluka memucat dan ia memuntahkan seteguk darah keemasan. Burung dewa di belakangnya berteriak marah dan sambaran petir ungu menyambar dari atas, menusuk tubuhnya yang besar. Sehingga bau terbakar langsung memenuhi udara. Bahkan sekuat burung dewa merak 7 bintang pun menggigil karena petir ungu itu. Kehilangan beberapa bulunya yang berwarna-warni, sehingga pengejarannya terhadap Yangke melambat drastis. Saat sebuah suara berderak kedua, sambaran petir ungu kedua menyambar, dan di bawah sambaran petir ungu kedua, burung dewa itu kembali terpukul hebat. Teriakannya semakin keras, sayapnya mengepak semakin kuat, tetapi ia masih tak mampu menahan gempuran awan petir ungu. Kemudian yang ketiga, dan Yangke berlari ribuan mil. Sekarang, merasa berada dalam jarak aman dari burung dewa itu, akhirnya ia sempat menoleh ke belakang, dan pemandangan itu memenuhi Yangke dengan sukacita. Ia dapat dengan jelas melihat burung dewa itu yang telah begitu menakutkannya hingga terpaksa melarikan diri dalam kepanikan. Sekarang bertarung melawan kekuatan surgawi yang mengerikan. Terobosan? Pikiran pertama Yangke adalah apakah burung dewa itu telah menembus batasnya dan mencapai alam berikutnya. Lagi pula awan petir ungu yang terkumpul di atas kepala burung dewa itu tampak seperti pembaptisan kekuatan surgawi. Tidak. Yangke segera menepis kecurigaannya. Burung dewa itu sudah luar biasa kuat dan berada pada tingkat yang mendalam. Terobosan itu makhluk seperti itu bukanlah hal yang mudah. Kekuatannya mungkin tak akan meningkat selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Jadi tak masuk akal baginya untuk tiba-tiba mencapai terobosan saat ini. Terlebih lagi, Yangke tidak merasakan aura burung dewa itu semakin kuat. Meskipun auranya sudah sangat kuat. Jika bukan sebuah terobosan, lalu bagaimana mungkin kejadian ini dijelaskan? Saat merenungkan hal ini, mata Yangke berbinar dan ia memikirkan sebuah kemungkinan yang kuat. Ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Depresi dan ketidakberdayaannya yang sebelumnya sirna digantikan oleh luapan kegembiraan. Benar, ini jelas penolakan terhadap hukum langit dan bumi. Yangke menatap burung dewa itu dengan mata berbinar, menyaksikannya meronta dan menatap di bawah awan petir ungu. Ia merasa surga sedang memberkatinya, menghentikan pengejaran burung dewa itu di saat kritis ini. Hukum langit dan bumi adalah kekuatan yang aneh, tak terjelaskan, dan sangat mendalam. Setidaknya para pejuang di alam raja kekosongan tidak dapat menyentuh kekuatan mereka. Bahkan jika seseorang menjadi penguasa bintang kultivasi, mereka hanya dapat samar-samar memahami hukum bintang itu. Sedikit memanipulasinya untuk keuntungan mereka sendiri dan menikmati berbagai keuntungan dari seorang penguasa bintang. Hukum langit dan bumi akan menolak semua keberadaan yang bukan milik dunia mereka. Misalnya, hukum bintang kegelapan sangat sederhana, yaitu mengecualikan keberadaan alam raja kekosongan. Setelah naik ke alam raja kekosongan dan Qiantong kembali ke bintang gelap, berharap mencapai kekuatan bela diri tertinggi di sana. Namun ia tiba-tiba menghadapi penolakan dari hukum bintang gelap. Guntur dan api yang bertubi-tubi turun dari langit, menyisakan hingga ia tidak berani mundur untuk berkultivasi. Lebih jauh lagi, kekuatan tolak ini diperkirakan akan semakin kuat dan jika ia tidak segera pergi, ia akhirnya akan mati. Sebagai upaya terakhir, ia memohon kepada Yangke untuk membawanya pergi dari bintang gelap. Dan situasi Qiantong kemungkinan besar mirip dengan burung dewa ini. Bagaimanapun burung dewa tidak berasal dari wilayah bintang. Keberadaannya menantang otoritas hukum wilayah bintang. Dan karena itu ia ditolak. Awan petir ungu adalah manifestasi paling langsung dari penolakan ini. Meskipun burung dewa dapat menahan penolakan ini, ia tidak yakin dapat menahan penolakan berikutnya. Ini adalah penolakan atas keberadaannya oleh seluruh wilayah bintang, bukan penolakan halus bintang gelap terhadap Qiantong. Penolakan ini jauh lebih hebat daripada apapun yang pernah dialami Qiantong. Mengingat pengalaman Qiantong, Yangke membentuk beberapa kesimpulan tentang pemandangan di hadapannya. Meskipun ia tidak sepenuhnya yakin, ia setidaknya 80% yakin.
Melihat pemandangan di kejauhan, Yangke merasakan kedamaian. Tanpa burung dewa yang mengejarnya, tak ada gunanya panik. Ia hanya berdiri di kampaan, mengambil beberapa ramuan menyembuh dari cincin spesialnya dan menjejalkannya ke dalam mulutnya. Menyembuhkan luka-lukanya, kemudian dia menatap ke kejauhan. Di kejauhan, aura ungu yang cerah bersinar. Dengan suara berderak, kilatan petir ungu menyambar dari atas. Sebisa apapun burung dewa itu menghindar, kilatan petir itu menyambarnya dengan presisi yang tak tertandingi. Setiap sambaran tampaknya menimbulkan kerusakan. Setelah puluhan sambaran seperti itu, burung dewa itu mulai panik. Ia bisa merasakan bahwa kilatan petir ungu semakin kuat dengan setiap sambaran berikutnya. Ia bisa menahannya sekarang, tetapi jika terus seperti ini, ia mungkin akan binasa di sini. Meskipun pohon dewa berharga, pada akhirnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya sendiri. Jadi, dia tahu pilihannya. Setelah sekali lagi menahan kekuatan petir ungu, burung dewa itu tak berani lagi berdiam diri di tempatnya. Ia segera memutar tubuhnya yang besar dan menelusuri kembali jalurnya. Dia pun merasakan penolakan dari wilayah bintang dan mengetahui jalannya sendiri menuju keselamatan. Ia memutuskan untuk segera kembali ke sarangnya. Hei, burung dewa telah kembali. Di depan, dua seberkas cahaya melesat ke arah mereka. Mereka adalah Zilong, putranya, dan Sue, yang telah maju lebih dulu. Jidongle, saat melihat wujud besar burung dewa itu, berseru kaget, merenung. Apakah burung dewa itu membunuh anak itu? Zilong tidak menjawab, melainkan menatap awan petir ungu di atas, merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Ekspresinya menjadi gelap dan ia segera mengubah arah, berusaha menghindari burung dewa itu. Namun burung dewa itu murka dan takkan membiarkan Zilong pergi tanpa sepatah kata pun. Ia membuka rahangnya dan menyemburkan cahaya 7 bintang yang berharga, menghujani Zilong dan dua lainnya. Jidongle menjerit, wajahnya sepucat kain. Namun Zilong dan Sue tampak bermartabat. Masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk menghindari serangan itu dengan panik. Tampak sangat malu. Saat mereka akhirnya berhasil menghindari serangan cahaya harta karun, burung dewa itu sudah berada ribuan mil jauhnya. Burung dewa ini. Sue menatapnya dan bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Mengapa ia lari seperti anjing yang tersesat? Sepertinya ia sedang menerobos. Renung Zilong. Bukan karena ia kurang pengalaman, hanya saja ini melibatkan kekuatan hukum langit dan bumi, dan ia bahkan tak mampu memahaminya. Lihat ke sana. Jidongle menunjuk ke arah tertentu dan berteriak, seolah-olah ia telah menemukan dunia baru. Itu anak itu masih hidup. Ribuan mil jauhnya, kilatan cahaya menyilaukan menyambar. Meskipun jarak menghalangi Jidongle untuk melihat wajah Yangke, dengan jelas ia tahu itu pasti Yangke. Lagi pula saat ini di tempat ini, siapa lagi kalau bukan Yangke? Syukurlah dia belum mati. Mata Zilong berkilat. Tuhan sedang menolong saya. Sebelumnya ia khawatir Yangke akan dibunuh oleh burung dewa itu, dan pohon abadi akan direnggut. Mengetahui Yangke aman dan sehat, hatinya tiba-tiba terangkat. Selama pohon abadi tetap di tangan Yangke, ia masih punya kesempatan. Tanpa ragu lagi, ia menyelimuti Jidongle dengan Seng Huannya dan dengan cepat mengejar Yangke. Tak jauh di belakang Zilong dan dua lainnya, Ningguang, Gusi, dan yang lainnya juga dihadang oleh burung dewa yang kembali. Kemudian cahaya 7 warna yang dihembuskannya membuat mereka panik. Burung dewa telah kembali ke sarangnya. Lalu bagaimana dengan Yangke? Sui Yue dan yang lainnya, setelah mendapatkan kembali ketenangan mereka, memucat. Sebuah kemungkinan yang ia rasa hampir tak dapat diterima muncul di hadapannya, dan tubuhnya merasakan sensasi yang goyah. Perempuan berbeda dari laki-laki. Bertahun-tahun yang lalu di bintang kematian, Yangke telah meraba-raba seluruh tubuhnya. Meskipun ia sangat membencinya saat itu, Yangke adalah pria pertama yang menyentuhnya, dan ia memiliki tempat khusus di hatinya. Kemudian ia dirusak oleh air bunyak matahari Xuan Yin. Sehingga hidupnya berada di ujung tanduk, dan Yangke lah yang meracik ramuan yang menyelamatkannya. Jadi dia mencoba menenangkan hati Yangke, berharap agar Yangke tetap di sisinya. Tetapi Yangke menolaknya, meninggalkan Sui Yue dalam kehancuran.
Akibatnya, selama bertahun-tahun Sui Yue menyimpan dendam terhadap Yang Ke dan ia tak bisa melupakannya. Namun ia memiliki harga diri dan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Ia bukan tipe wanita yang akan mengganggu Yang Ke atau mengatakan hal-hal yang memalukan. Sebagai pewaris berikutnya dari kamar dagang Heng Luo, perhatian utamanya adalah kemakmuran kamar dagang. Kebahagiaan dan keinginannya sendiri hanyalah ilusi. Sui Yue sangat gembira bertemu Yang Ke lagi di Taman Kekaisaran. Ia berharap bisa berbicara baik-baik dengannya. Tetapi setelah menyaksikan interaksi mesra Yang Ke dengan wanita menawan San King Luo, Sui Yue sangat marah. Jadi reuni itu tidak berakhir dengan baik. Kejadian ini meninggalkan Sui Yue dalam penyesalan dan rasa bersalah yang panjang. Ia diam-diam bertekad jika ia punya kesempatan untuk bertemu Yang Ke lagi, ia akan memastikan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun ia juga tahu bahwa wilayah bintang itu begitu luas, sehingga reuni antara dua orang yang tak terhubung hampir mustahil. Yang mengejutkannya, reuni ini benar-benar terjadi. Di luar pintu masuk Tanah Hilang, Sui Yue melihat Yang Ke berlari ke arahnya dan tak percaya. Dia bukan orang yang mudah tertipu, karena selalu mencemooh gagasan takdir. Namun kali ini ia memiliki secerca keyakinan. Di Tanah Hilang, menghadapi krisis hidup dan mati, Sui Yue akhirnya mengesampingkan segalanya. Dan dengan kekuatan yang nyaris tak kenal malu, memaksa Yang Ke untuk menyatakan pendiriannya dan memenuhi keinginannya. Seperti yang telah ia katakan, tuntutannya sederhana. Selama ada pria di dunia ini yang bisa memperlakukannya sebagaimana seharusnya seorang wanita diperlakukan, dan membuatnya merasakan semua yang seharusnya seorang wanita rasakan, dan dia akan puas. Tapi sekarang, pria itu mungkin sudah mati. Jadi Sui Yue hampir tak bisa menerimanya. Ia merasa seperti disambar petir, membeku di tempat. Wajah cantiknya pucat pasi dan tak bernyawa. Master Sekte belum mati. Lulu hantu menatap ke depan dengan tatapan tajam. Zilong telah mengejarnya. Dia pasti telah menemukan keberadaan Master Sekte. Ayo kita kejar juga. Cepat. Dia bukan tandingan Zilong dengan kekuatannya. Jika Zilong mengalahkan kita, situasinya tak terelakkan. Tubuh Sui Yue yang ramping bergetar mendengar ini. Ia segera menatap Ningguang. Suaranya bergetar. Pamani. Ningguang tetap diam. Energi sucinya menyelimuti Sui Yue dan mereka maju bersama leluhur hantu. Setelah terbang beberapa saat, Ningguang tiba-tiba berkata, Tuan muda ketiga, Yang Ke mungkin teman baik, tapi jangan menganggapnya terlalu serius. Anda harus memahami misi yang Anda emban. Dia jelas melihat ada masalah. Entah itu perilaku Sui Yue sebelumnya di Tanah Hilang atau semangatnya saat ini. Ia menyadari betapa besar Yang Ke yang tersimpan di hati Sui Yue. Wajah Sui Yue membeku mendengar ini dan ia mengangguk tanpa terasa. Saya tahu Pamani. Tapi leluhur hantu terkekeh aneh. Cinta antara pria dan wanita muda itu wajar dan alami. Apa hubungannya ini dengan misinya? Kalian dari kamar dagang Heng Luo bertindak agak tidak sopan. Wajah Ningguang berubah drastis dan ia berbalik menatap leluhur hantu dengan heran. Apa yang Anda lihat? Saya tahu pria kecil ini seorang wanita. Saya yakin Anda juga tahu itu. Leluhur hantu mendengus. Teka-teki macam apa yang Anda mainkan? Kamar dagang Heng Luo cukup percaya diri mengizinkan Ningguang membawa Sui Yue keluar untuk berlatih. Seseorang yang jelas bisa mereka percayai. Terlebih lagi, Ningguang dengan kultivasinya di alam raja kekosongan tingkat kedua tidak diragukan lagi, memenuhi syarat untuk mengakses informasi paling rahasia kamar dagang. Karena itu, leluhur hantu tidak takut membocorkan rahasia itu. Faktanya, seperti yang telah diantisipasi leluhur hantu, hanya sedikit orang di kamar dagang Heng Luo yang tahu. Sui Yue adalah seorang wanita, dan di antara mereka adalah Ningguang. Ningguang dan Presiden IO telah berteman dekat sejak masa muda mereka. Selama bertahun-tahun ia telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan kamar dagang Heng Luo. Bisa dibilang, status Ningguang di kamar dagang hanyalah kalah dari IO dan beberapa tetua tertinggi yang acuh tak acuh. Bagaimana Anda tahu hal seperti itu? Ningguang ngeri. Apa yang mengejutkan tentang itu? Cibir leluhur hantu. Saya tidak hanya tahu pria muda itu seorang wanita. Saya juga melihat bahwa konstitusinya tidak biasa. Meskipun saya tidak tahu detailnya,
tapi menduga itu ada hubungannya dengan Anda menyembunyikan rahasianya. Baiklah, coba saya tebak. Selain tubuh dewa tungku ajaib yang dikabarkan, konstitusi lain yang mengharuskan penyembunyian lainnya adalah tubuh ponik sumsum naga. Nona muda itu tidak terlihat terlalu menawan, jadi mungkin itu bukan tubuh dewa tungku ajaib. Tapi dia terlihat begitu heroik, berpakaian seperti pria. Jadi sepertinya dia memiliki tubuh ponik sumsum naga. Konstitusi seperti itu jarang ditemukan dalam 1000 tahun. Ningguang benar-benar ngeri. Ia menatap Lulu Rantu dengan tatapan cemberut. Ia tak pernah menyangka lelaki tua ini memiliki mata setajam itu dan ingatan sedalam itu. Mampu menyimpulkan isi hati Sui Yue hanya berdasarkan spekulasi. Sui Yue pun cukup terkejut menatap Lulu Rantu dengan takjub. Dia yakin Yang Ke tidak mengatakan hal seperti itu kepada Lulu Rantu dan Yang Ke tidak akan sebosan itu. Anda! Ningguang membuka mulutnya. Jangan khawatir. Lulu Hantu tersenyum dan meluruskan tangan menepuk bahu Ningguang dengan hangat. Ningguang awalnya waspada, tetapi menyadari Lulu Hantu tidak bermaksud jahat. Ia tidak bereaksi terlalu keras. Membiarkannya menepuk bahunya. Saya tidak akan melakukan apapun pada gadis kecil itu. Lagi pula dia wanita master sekte saya. Jadi kita juga keluarga. Tapi master sekte sungguh diberkati. Suatu hari nanti kita hanya perlu mendamaikan Yin dan Yang mereka, dan saya khawatir kekuatannya akan meningkat drastis. Lulu Rantu terkekeh. Senior! Sui Yue tersipu malu, melototi Lulu Rantu dengan tatapan marah, menuduhnya belak-belakan dan tidak menghormati para tetua. Pikiran Ningguang kacau, emosinya benar-benar hilang setelah disiksa oleh Lulu Rantu. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Sui Yue. Namun Sui Yue menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ningguang menghela nafas dalam-dalam. Yuer, jangan beritahu ayah Anda dulu. Saya khawatir dia akan marah. Setelah melihat Anda tumbuh dewasa dan saya tidak punya anak. Jadi Anda juga seperti putri saya. Dan saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan ayah Anda tentang ini dan melihat apa pendapatnya. Terima kasih, Pamani. Sui Yue berbisik, menggigit bibir merahnya. Jangan berterima kasih dulu. Anda tahu sifat ayah Anda, jadi ini pasti sulit. Ningguang menghela nafas dalam-dalam, lalu tiba-tiba melototi Lulu Hantu. Betapa tak tahu malunya Anda bajingan tua mengatakan hal seperti itu di depan seorang junior. Lulu Hantu terkekeh, tak terpengaruh. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.